Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi kedua terkait dengan epistemologi ini, insyaallah kita akan lanjutkan. Tema kita sekarang adalah pengetahuan hakiki atau pengetahuan yang benar. Ini model yang kita pakai untuk sekarang itu kita paparkan dulu. Mana sih sebenarnya pengetahuan yang benar itu? Apa unsur-unsurnya? Oke, sebelum kita ke sana, sebelum membahasnya, kalau kita bicara tentang pengetahuan tadi, apa tadi? Adanya gambarannya atau hadirnya ilmu kepada hadirnya objek ilmu kepada subjek. Nah, sekarang ilmu yang benar itu yang mana? Coba sebelum kita ke definisinya sebentar. Ilmu yang benar itu yang selama ini diyakini, coba berkomentar kayak apa? Yang mana yang benar itu? Atau definisinya ilmu yang benar? Ada? Ilmu yang benar, ilmu kita yang benar, atau ilmu hakiki? Jadi tema sekarang adalah ilmu hakiki ya. Atau dalam kurung benar. Coba apa yang kita selama ini yang kita ilmu yang benar itu ilmu yang mana? Coba Rizky. Logika. Logika kan bicara gini, logika itu sebenarnya kan metode. Metode berpikir apa namanya? Metode ya berpikirlah, metode berpikir benar. Sehingga dia bicara hanya metodenya, bagaimana mendefinisikan yang benar, bagaimana berargumentasi yang benar. Tapi kesesuaian antara ilmu dengan objeknya itu tidak menjadi fokus, tapi tetap ada yang disinggung itu, tapi tidak menjadi fokus. Kalau sekarang fokusnya adalah kesesuaian nanti antara ilmu dengan objeknya. Nah, ilmu yang benar itu apa? Ilmu agama. Nanti kan pertanyaan ilmu agama yang benar itu yang mana? Ini kita masih bicara, jangan masuk ke terapan dulu ya. Masih ilmu saja dulu. Karena epistemologi di situ. Ya. Ilmu. Ini masih bicara ilmu. Jangan ke terapan dulu, jangan dulu ke terapan. Kalau terapan itu nanti selesai pembahasan tentang tahap. Jadi ada tahap pertama begitu, ada tahap kedua. Nah, benar atau tidak? Kan biasanya kalau definisi itu ada genus dan diferensia ya. Cukup itu sebenarnya. Definisi itu ada genus dan diferensia. Apa genusnya ilmu yang benar itu? Jadi ilmu yang benar itu adalah apa? Keyakinan yang sesuai realitas yang tetap. Jadi ilmu yang benar adalah keyakinan yang sesuai dengan realitas yang tetap. Ada yang mau menyanggah ini? Ya. Yeah.
Ilmu yang benar. Ini bukan kritik. Iya. Kalau dalam pandangan saya itu, kalau dalam filsafat itu kan, kalau saya kan ilmu yang sesuai dengan kebenaran itu atau Ilmu yang benar. itu kan dia dianggap sebagai kebenaran. Kalau dalam filsafat itu kebenaran secara koherensi berdasarkan. Ini misalnya Ya, kalau korespondensi. ya, korespondensi kan dia kebenaran saling mengaitkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau korespondensi, kalau kebenaran koherensi kan dia kebenaran sesuai antara ide dan realita. Nah itu masuk juga dalam konteks itu, Pak. Jadi sekarang pengetahuan dan keyakinan kira-kira apa bedanya? Dia kan kalau pengetahuan dan keyakinan itu kan dia sifatnya apa ya? Dia kan pengetahuan dan keyakinan kan dia selaras berdasarkan apa ya? Karena memang ketika kita melakukan sesuatu, artinya kan misalkan analogi sederhana, ketika kita memikirkan sesuatu, ketika sesuatu itu ada, misalnya saya mau pergi, artinya timbul sebuah keyakinan yang dimana kita meyakini terkait pada persoalan itu. Artinya memang pengetahuan itu kan dia muncul ketika ada sebuah keinginan kita terhadap sesuatu. Lalu lahirlah sebuah keyakinan. Ketika ada sesuatu itu kita bisa lihat secara konkret maupun kasat mata. Artinya pengetahuan dan keyakinan itu dia selaras. Pengetahuan dan kira-kira sama ya? Kira-kira sama antara pengetahuan dengan keyakinan. Dalam epistemologi itu nanti, epistemologi yang benar, dibedakan antara pengetahuan dengan keyakinan. Tapi sebenarnya inti daripada pengetahuan itu yakin. Tapi kelihatan kayak ada perbedaan. Karena mungkin tadi, pengetahuan itu ada gradasinya. Jadi ada pengetahuan yang tingkatannya itu 100%. Ini yang disebut dengan yakin. Ada tingkatannya yang berapa tadi? 60 ke 90. Ini percaya. Percaya. Kemudian ada yang 50-50. Yang ragu ini. Ada yang 40 ke bawah sampai kepada 1 kira-kira, jangan sampai ke 0. Kalau 0 itu tidak tahu. Ini sebenarnya yang yakin. Pengetahuan yakin. Jadi epistemologi yang benar atau pengetahuan yang benar ini yang 100%. Yang sesuai dengan realitas yang tetap. Kita mau urai satu-satu nah. Ini keyakinan. Apa itu sebenarnya? Apa itu yang masuk sesuai? Kemudian apa itu realitas? Kemudian apa itu tetap? Ini harus diurai satu-satu. Karena kalau tidak, maka bisa saja tidak jelas nanti pokok bahasan kita. Kita mulai dari keyakinan. Ini kadang orang selama ini keyakinan kan selalunya larinya ke agama ya. Sekarang pertanyaan, yakin itu sebenarnya apa? Di mana tempatnya? Sama ke dengan pengetahuan? Nanti kita akan samakan, tapi kita harus bedakan dulu sekarang. Ada enggak pengetahuan yang kita tidak yakini? Atau kualitasnya yang di sini? Atau kualitasnya di sini? Ada. Ada yang tidak sampai ke yakin. Nah sekarang untuk sampai ke yakin, coba ada ke HP-nya, coba dilihat yakin itu apa. Jadi kita bedakan ya, ada pengetahuan, ada keyakinan. Ada keyakinan. Nah, kita kasih contoh apa? Apa
Apa contohnya tadi? Yang korespondensi dengan Kalau koherensi tadi Pak. iya. Kalau koherensi itu kadang ini. Kadang yang dibicarakan itu ilmu-ilmu, ini kan perspektif barat ya. Koherensi itu kadang ilmu-ilmu yang tidak ada contoh luarnya. Itu biasa koheren. Artinya yang penting koherensi. Tapi kalau korespondensi itu ada contoh luarnya. Itu juga dia ada logika secara sederhana Pak, kalau koherensi Pak. Mm-mm. Misalkan saya mengatakan bahwa di Makassar ini ada pantai Losari, Bapak. Mm-mm. Tapi secara Pantai. realitanya memang ada. Artinya kan itu bisa kita anggapkan bahwa itu bisa dianggap sebagai kebenaran secara koherensi. Sebenarnya korespondensi. Ya. Korespondensi antara pernyataan kita dengan kenyataan. Koresponden namanya. Kalau koherensi kan Koherensi misalnya 1 tambah 1 berapa? 2. Itu koheren. Koherensi antara pernyataan kita dengan nilainya kira-kira. Korespondensi itu ada biasanya contoh luarnya, bisa di apa namanya, pernyataan kita itu sesuai dengan kenyataan. Nah, sekarang Pantai Losari agak rumit ya, Pantai Losari kan banyak itu anunya. Coba yang sederhana saja dulu. Apa yang sederhana? Ini anu saja. Apa yang kita injain? Apa? Tegel. Tegel ini apa yang kita pahami? Nah, kalau Immanuel Kant itu mengatakan begini, sesuatu itu ada 2 unsurnya. Ada nomenanya, ada fenomenanya. Ada nomena, ada fenomena. Nomena itu realitasnya. Fenomena itu adalah ya ada sesuatu yang kita tangkap dari nomena itu. Menurut Immanuel Kant, yang kita pahami itu hanya fenomena. Nomena itu kita tidak bisa pahami. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu bagaimana kita yakin? Karena yakin itu sesuai dengan realitas. Nah, yang kita tangkap ini hanya nomena. Bagaimana kira-kira? Immanuel Kant ini yakin bahwa yang kita tangkap hanya fenomena. Tidak akan bisa sesuai. Banyak sekali ini yang kita hanya tangkap fenomena. Mungkin yang kita anggap fenomena. Nah, makanya itu yang harus kita itu bicara sebenarnya realitas. Kita sesuai dengan realitas. Tapi sebelum itu, yakin dulu ini. Yakin dengan pengetahuan atau ilmu. Apa bedanya? Ada bedanya atau sama aja? Coba lihat coba di internet apa yang maksud orang yakin. Kalau ilmu tadi kan hadirnya gambaran kah? Hadirnya objek ilmu kepada kita. Tapi yakin itu apa? Ya? Keyakinan? Coba ulangi lagi. Keyakinan yang kuat. Sekarang yang kuat itu maksudnya apa? Yakin. Yakinkah ini papan tulis ini? Yakin atau tahu saja? Yakin atau tahu? Ini papan tulis. Jadi ini harus dibedakan ya berarti. Berarti tidak semua pengetahuan itu yakin. Dan yakin kita masuk ini tadi ya. Sebenarnya bisa saja kita hanya percaya. Percaya itu kita belum bisa sebenarnya membuktikan sesuai dengan realitas. Tapi sudah kita yakini juga, tapi sebenarnya kualitasnya adalah percaya. Bisa saja juga kualitasnya adalah ragu sebenarnya. Bisa kualitasnya adalah asumsi atau imajinasi. Ini yang perlu kita dudukkan ini. Sehingga epistemologi yang benar adalah yakin. 100% sesuai dengan realitas. Itu yang disebut dengan epistemologi. Yakin. Dan yakin itu bukan kualitas ini, tapi kualitas 100% sesuai dengan realitas.
Nah, yakin sebenarnya itu adalah penerimaan terhadap pengetahuan. Jadi biasanya itu hati yang menerima, penerimaan kita terhadap pengetahuan. Jadi ada proses di situ menerima terhadap pengetahuan. Kan ada, bisa saja ini ada pengetahuan kita tapi kita tidak terima. Kenapa tidak terima? Tidak yakin dia 100% benar. Ada tuh orang yakin itu tapi tidak mau terima. Bukan yakin, tahu 100% tapi tidak mau menerima. Epistemologi itu nanti adalah yakin sesuai dengan realitas. Jadi menerima pengetahuan itu 100% sesuai dengan realitas. Jadi sebenarnya yang benar itu adalah 100% sesuai dengan realitas dan itu diterima. Siapa yang terima? Jiwa kita. Jiwa orang yang mengetahui. Bisa dipahami ini? Yakin ya? Ini kan persoalan pengetahuan dan Yakin. Kita tidak menggunakan keimanan, karena nanti ke agama kita masuknya. Yakin saja, yakin. Maksudnya, apakah misalnya ketika pengetahuan sudah mencapai 100%, itu berkorelasi dengan adanya keyakinan? Ada tadi satu kita sebut sebagai realitas di mana orang yang sudah mengetahui 100%, tapi bahkan menafikan. Bagaimana itu? Bisa sebenarnya pengetahuannya sudah 100% tapi tidak yakin. Bisa, banyak sekali. Jadi pengetahuannya 100% tapi tidak, artinya pengetahuan tidak berkorelasi dengan tidak berkorelasi. Tapi sebenarnya yang benar adalah berkorelasi. Kalau 100% pengetahuannya maka harus yakin. Begitupun sebaliknya, ada sebenarnya yang tingkatannya adalah percaya tapi yakin nih. Itu epistemologi tidak benar. Kan kita mau dudukkan epistemologi benar ini. Harus yakin sesuai dengan pengetahuan yang sesuai dengan realitas. Kan selama ini begitu. Banyak sekali mungkin pengetahuan kita belum sampai kualitasnya itu 100% pengetahuannya, yakin nih. Masalah itu kalau begitu. artinya memang jiwa tidak eksak. Jiwa tidak Eksak. Bahwa eksak. 0 sampai 100% itu tidak menyediakan adanya bentukan jiwa. Apakah pengetahuan itu kan membentuk jiwa? Jiwa itu tadi kan ada yakin. Ada yakin sebenarnya, ada percaya, ada ada ragu, ada yang asumsi. Jiwa kita yang sebenarnya, yang epistemologi yang benar, kan ini kita bicara epistemologi yang benar ini, epistemologi yang benar itu harus pengetahuannya 100%, baru sebenarnya itu epistemologi benar. Yakin itu 100%. Kalau tingkatannya yakinnya adalah ini, sesuai dengan kualitas pengetahuannya, berarti sebenarnya bukan yakin yang benar. Bukan yakin yang benar. Iya. Jadi dia sebenarnya hanya percaya. Apalagi kalau ragu. Masih ragu tapi yakin. Sebenarnya bukan epistemologi yang benar itu. Contoh tadi. Apalagi kalau masuk ke agama, wudhu yang benar itu, yakin maki kita wudhu tak benar ini. Enggak Ustaz, saya percaya Ji. Berarti belum epistemologi yang benar itu. Tapi jangan juga tidak mau kau wudhu, enggak. Cari nanti yang 100% benar. Salat juga begitu. Begitupun sejarah yang kita pahami. Yang mana sesuai dengan realitas yang benar. Jangan-jangan yang kita percaya itu kualitasnya rendah. Makanya kita harus fullkan menjadi 100. Kan banyak sekali keyakinan kita ini kualitasnya bisa saja angkanya mungkin jangan sampai 50-50 atau dibawanya daripada itu kualitasnya. Bisa gak dibedakan nih? Jangan sampai. Jadi ini penerimaan jiwa terhadap pengetahuan itu yakin. Pengetahuan sendiri ini ya bisa saja gambaran,
teori dan sebagainya. Saya apa indikator? Kan ini ceritanya kayak gimana? 0 sampai 100%. Tapi bagaimana seorang sebagai subjek yang mengetahui bisa mengukur kadar keyakinannya itu, kadar di mana dia yakin, apakah dia di tingkat ragu-ragu, yakin, atau gimana? Karena siapa yang perlu memberikan penjelasan bahwa keyakinan ini keliru apa? Sesuai dengan realitas. Dan realitas kan banyak. Nanti kita akan bahas. Ada 10 tingkatan realitas itu. Ada 10 jenis lah realitas dan epistemologi Islam. Ada 10. Sejarah itu punya realitasnya tersendiri. Coba tidak ada orang sejarah ya. Sejarah itu realitasnya apa sebenarnya? Kan kejadian masa lampau. Ya. Tadi kan saya sempat berbicara terkait daripada persoalan tentang pengetahuan yang apa namanya yang berbeda tentang. Jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan orang yang cacat kelima pancainderanya atau satu pancainderanya? Apakah mereka ketika mendapatkan ilmu pengetahuan, apakah mereka bisa dikatakan sebagai apa namanya? Apakah ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan itu bisa dianggap sebagai pengetahuan yang benar atau bagaimana, Ustaz? Karena pada dasarnya kan, kalau saya dalam pandangan saya, kelima panca indera kan dia saling membantu satu sama lain, Ustaz. Ketika catat yang satunya, artinya yang satunya itu dia itu bagaimana membantu daripada yang satunya begitu. Artinya kan saling membantu satu sama lain. Misalkan analogi sederhana, ketika orang buta, ketika dia memperoleh ilmu pengetahuan atau keempat panca inderanya ini yang berfungsi selain daripada panca indera penglihatan, ketika dia memperoleh ilmu pengetahuan dengan keempat panca inderanya ini, apakah ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh keempat panca inderanya ini bisa dianggap ilmu pengetahuan yang benar atau bagaimana? Iya, terima kasih. Tadi misalnya kayak 5 panca indera atau 6-nya atau berapa? 5 misalnya, apakah saling membantu? Tidak sebenarnya. Jadi mata itu punya epistemologinya tersendiri. Istilahnya mata itu apa nak tangkap? Beda kan dengan telinga. Makanya jangan paksakan epistemologi bidangnya mata memahami epistemologi telinga. Beda. Tapi bagaimana kalau orang kehilangan semua itu? Epistemologi dalam Islam itu ada panca indera dalam Islam itu ada 2. Ada panca indera batin, ada panca indera indrawi yang maksud selama ini. Hilang ke semuanya, mata dan sebagainya. Tapi apakah dia punya cinta? Punya, karena dia adalah batinia. Apakah ada orang tidak punya cinta misalnya? Mungkin saja ada. Tapi masih ada yang lain. Ada juga kalau tidak salah 6 atau berapa. Nantilah besok baru kita bahas itu. Jadi ada panca indera lain sebenarnya. Ya mungkin saja secara indrawi yang alat indrawi itu bukan indrawi, alat yang material, apa istilahnya bahasanya? Ya lahiriah itu, indra lahiriah itu hilang, tapi masih ada di batinia. Nah, memang orang yang kehilangan satu indra, kehilangan ke satu kelompok pengetahuan. Makanya jangan paksa ke orang buta untuk mengetahui warna, karena kehilangan ke memang. Makanya pengetahuannya saja apa yang bisa didapat. Biasanya saya begini, karena yang kita bahas ini yang umum, menarik kalau yang umum saja. Kalau yang buta nanti epistemologi orang buta apa namanya? Diusahakan sekarang sebenarnya kan orang buta itu bisa juga membaca misalnya dengan apa? Dengan media tangan. Jadi memang orang yang kehilangan satu indera kehilangan satu kelompok pengetahuan. Ya. Ya, satu kelompok pengetahuan. Karena kelihatan satu alat toh.
Misalnya kayak indrawi itu kan melihat warna, melihat bentuk. Itu pasti orang buta tidak bisa memverifikasi warna, tidak bisa memverifikasi, bahkan mengetahui sendiri, mengkonsepsi. Mimpinya orang buta, dia tidak bisa verifikasi benar atau tidaknya itu mimpi. Tidak bisa, karena apa mau nak korespondensikan? Bisa saja dia bermimpi tentang orang buta dari awal ya. Tapi kalau orang pernah melihat sebelumnya bisa gitu. Tapi kalau orang buta dari awal, tidak bisa nak identifikasi itu. Tidak bisa nak korespondensikan. Mau nak cerita tentang warna. Apa mau nak cerita? Nak tidak punya gambaran tentang warna. Ya alhamdulillah kita ini karena tidak buta. Nah, itu kira-kira kembali ke sini bisa dipahami kira-kira ini. Jadi epistemologi yang benar adalah yakin atau menerima ilmu. Yakin terhadap, dan tingkat keyakinan itu kualitasnya ini sesuai dengan realitas 100%. Jadi penerimaan jiwa kita terhadap pengetahuan. Makanya untuk meningkatkan keyakinan bagaimana caranya? Ini yang mau ditingkatkan nih. Pengetahuan ditingkatkan. Kalau tidak ditingkatkan, ini bagaimana keyakinan bisa bertambah? Orang mau yakin, tidak pernah belajar, bagaimana caranya? Keyakinannya pasti hanya tingkatan percaya. Apapun itu, agama ke apa, harus ada landasan ini. Kan banyak agama kita ini, yang kita termasuk saya, ya percaya, tidak pernah diverifikasi secara 100% ini sesuai dengan realitas. Sejarah kan harus sesuai dengan realitas sejarah. Sejarah yang kita dapatkan ini sejarah yang benar atau bu? Tidak. Cari dong yang menceritakan memang sesuai dengan faktanya. Dan ada yang mengatakan begini, postulat sejarah itu miliknya penguasa. Maka sangat tergantung siapa yang berkuasa, maka dia akan ceritakan sejarah yang sesuai dengan kekuasaannya. Makanya kita harus memverifikasi sejarah yang sesuai dengan realitas. Dan itu sesuai dengan realitas. Ngeres kita saya tanya, bagaimana wudhunya, di mana belajar? Oh, dari guru. Guru dari mana? Mungkin dari guru. Dia berkutat sampai di sini. Salah itu tidak, tapi tidak sampai kepada 100%. Nah sekarang nanti ditanya sama Ustaz Irfan, yang 100% itu yang bagaimana itu? Pasti beliau punya metodologi untuk itu. Harus sudah sampai ke sini supaya kepercayaan kita, keyakinan kita ini itu kualitasnya ini. Apa yang kita terima, apa yang kita yakini, itu pengetahuan yang sesuai dengan 100% sesuai dengan realitasnya. Ini yang selama ini dianggap epistemologi itu adalah epistemologi dia, tapi bukan epistemologi benar. Hanya sampai ke sini, pengetahuan saja. Makanya temanya adalah ilmu yang hakiki atau epistemologi yang benar, epistemologi hakiki, yaitu keyakinan yang sesuai dengan atau penerimaan terhadap pengetahuan yang sesuai dengan realitasnya. Bisa dipahami ini? Sebelum kita melangkah ke sesuai. Jadi ada pengetahuannya, kemudian ada penerimaan kita terhadap pengetahuan. Pengetahuan ini ada yang kualitasnya percaya, maksudnya itu percaya apa? Ya belum terverifikasi. Tapi sesuai dengan realitas, misalnya kayak Palopo misalnya, saya hanya diceritakan tentang Palopo, yang orang jujur yang ceritakan. Misalnya di sini yang ceritakan, di sini orang Palopo, ceritakan Palopo itu seperti ini, seperti ini. Sekarang ini tingkatan pengetahuan saya apa? Yakinkah? Yakin, tapi kualitasnya masih percaya. Salahkah itu? Tidak, tapi kualitasnya tidak 100%.
100% bagaimana? Ya, tergantung. Bisa saja ada video. Kan kalau video kan lebih real. Atau saya datang sendiri melihat Kota Palopo itu. Apalagi misalnya Kapurung itu enak. Enak kan ini subjektif sana. Atau Kapurung itu berisi tentang apa isinya dalam? Sagu, sayur. Ini kan saya, tingkatan saya ini, pengetahuan saya ini percaya. Karena saya percaya kita. Kalau saya tidak percaya bisa ragu saya. Misalnya orang yang ini, saya tidak yakin apa yang dinyatakan, itu ragu namanya. Ada di pengetahuannya tapi ragu. Bagaimana saya memverifikasinya? Ya besok misalnya bikin Kapurung Palopo misalnya. Oh iya begini ya, yakin saya. 100% sesuai dengan realitasnya. Karena orang Palopo yang bikin. Kan ada tunjuk orang, kan banyak di sini. Cukur apa itu? Yang terkenal itu cukur apa ya? Madura. Orang Makassar. Tapi kan itu kan ini saja. Nah, keyakinan, jadi keyakinannya, unsurnya keyakinan. Tapi dibalik daripada keyakinan ini adalah pengetahuan yang sesuai dengan realitas. Harus terverifikasi. Bisa terpahami ini? Sekarang, banyakkan pengetahuan kita. Yakin maki? Sesuai mika dengan realitasnya 100%? Kalau tidak berarti perlu ditingkatkan menjadi 100%. Makanya disitulah kita harus belajar. Makanya sebenarnya tidak ada waktu untuk tidak berhenti belajar. Karena kita harus verifikasi keyakinan kita. Untuk bisa meningkatkan sampai ke 100% itu sesuai dengan realitasnya. Dan beda-beda tuh sejarah itu. Kita kan hanya mendengarkan atau dari apa istilahnya? Dari penuturan sejarah. Nah, makanya nanti ada epistemologi sejarah tersendiri. Sekarang misalnya apa? Jasmani. Olahraga yang paling sehat itu yang mana? Orang yang yoga mengatakan, yoga. Orang yang apa? Suka lari-lari. Lari. Ada lagi orang yang apakah yang sekarang itu ada tempat gedungnya bagus itu? Bulu tangkis lah, apa, ngangkat barbel dan sebagainya. Iya. Ini kan mana yang sehat itu? Yang 100%. Adakah orang olahraga tidak bergerak? Kalau ada itu yang 100%. Olahraga tidak bergerak. Kalau ada begitu saya mau belajar dari orang yang saya tidak tahu olahraga apa yang itu kira-kira ya. Jadi yakin dengan pengetahuan. Jadi yakin itu penerimaan terhadap pengetahuan. Dan pengetahuan kita ini harus sesuai dengan realitasnya. Karena pengetahuan kita itu bertingkat-tingkat, ada yang sesuai dengan realitasnya, ada yang hanya tingkatan percaya. Kan banyak sekali tingkatan percaya. Ada orang jujur, kita ketemu, kemudian mengatakan, ada kejadian tadi di Pantai Losari. Yang kiki 100%? Sebenarnya itu yakin ke 100%, tapi tingkatannya percaya. Karena orang ini orang jujur. Makanya itu perlu juga cari guru yang bagus nanti. Karena kadang tingkatan pengetahuan kan percaya. Kan banyak sekali orang yang menemukan guru yang tidak bagus. Nah percaya gurunya, ternyata hal-hal lain yang kena misalnya. Nah, begitupun sebenarnya tingkatannya ragu, tapi berusaha percaya keraguannya, nangkat sebenarnya kualitasnya, tapi ragu sebenarnya kualitasnya. Anda apa namanya? Ini masih benar atau tidak? Benar atau tidak?
Apalagi dibawanya hanya asumsi saja. Nah, bisa dipahami ini? Ada persoalan? Jadi yakin adalah penerimaan terhadap ilmu ya. Ilmu itu nanti yang kualitas. Tapi kalau kita sebut yakin, berarti yang dimaksud itu adalah 100% kualitasnya. Itu yang kita maksud yang benar nanti. Yakin kualitasnya 100% sesuai dengan realitas. Atau pengetahuan kita itu 100%. Ini memang kadang ini karena ini kan juga kadang kita juga yakin di sini posisinya. Kalau dalam epistemologi belum yakin yang benar ini namanya percaya. Yakin makin yakin, percaya sebenarnya kualitasnya. Ini juga sama. Karena ini semua kelompok pengetahuan gini. Kan pengetahuan ini semua. Apa lawannya pengetahuan? Jahil atau tidak tahu. Itu lawannya di nol dia. Ada lagi jahil murakkab. Jahil murakkab. Tidak tahu rangkap, tidak tahu berlebih. Apa itu tidak tahu berlebih? Sebenarnya dia tidak tahu, tapi dia menganggap tahu. Ini susah diajar ini. Ku tahu itu. Padahal sebenarnya dia tidak tahu. Ku tahu susah dia. Kayaknya salah ya nuta itu, salah pengetahuan tak. Tidak benar ini. Susah itu. Filan sudah yang pengen yakini miki apa yang kita yakini. Minus berarti itu. Hah? Minus tadi kalau jahil, tapi ini minus ini. Minus. 2 kali dia minusnya. Dia sudah tidak tahu, tapi merasa tahu. Berarti merasanya salah, tidak tahunya juga salah. Nah, kalau ini yang tahu ini kualitasnya. Yang benar adalah yakin ini sesuai dengan realitas. Bisa dipahami ini? Sekarang sesuai. Dalam itu pertanyaan ini dipahami ini bahwa keyakinan itu adalah penerimaan jiwa terhadap pengetahuan. Dan itu harus 100% sesuai dengan realitas. Nah sekarang sesuai. Apa itu sesuai? Nah itu tadi ada istilah apa? Korespondensi, koherensi. Sesuai, apa itu sesuai? Nah, ini salah satu pembahasan yang termasuk berat ya. Ini sesuai, karena ini temanya memang yang ini pokoknya ini pengetahuan kita sesuai dengan maksudnya itu sesuai apa? Sesuai. Misalnya ada jam tak, kemudian tiba-tiba kita lihat, wih, sekarang jam 4.50. Waktu kita ya, waktu makanya ada yang tetap nanti. Sekarang jam berapa kayaknya sekarang? Jam 4.43. Jam 4.43. Kita lihat, oh jam 4.43. Ternyata kita cek belakangan, ternyata jam saya salah. Jam kita mati. Tapi waktu itu kita mengatakan jam 4, persis sama jamnya dengan realitasnya. Waktu itu. Sekarang ini tadi sesuai atau tidak ini? Kelihatannya sesuai, tapi sebenarnya hakikatnya tidak sesuai karena alat yang kita mengukur mati. Kebetulan itu sebenarnya pada dasarnya tidak sesuai. Jadi tidak sesuai.
Nah, ini yang menjadi persoalan utama ya. Sesuai itu mutabakat dalam bahasa ininya. Sesuai. Keyakinan sudah ya. Sekarang sesuai. Satu contoh coba pengetahuan. Yang masih sifatnya ini konsepsi. Coba satu yang sesuai. Coba kasih contoh apa yang mau kita ukur sesuai. Hah? Haus. Coba jangan yang huduri, yang husuli coba. Kalau haus kan mungkin panitia ini yang sampai kode ini. Oh ada Ji. Oh. Ini galon. Galon. Sekarang galon itu karena ada pengetahuan kita tentang galon. Maksudnya sesuai pengetahuan kita dengan galon itu apanya? Galon itu di luar, pengetahuan kita ini di konsep kita. Apanya yang sesuai? Dan betul-betul kita mengatakan sesuai. Sifat-sifatnya. Di sini juga ada sifat-sifatnya. Ada. Contoh apa sifatnya? Warna. Sesuai ya? Apanya lagi yang sesuai? Itu kira-kira namanya itu mahia. Apa istilahnya? Esensinya. Jadi yang sesuai itu satu. Bukan satu, ini yang dua ini. Dua itu adalah sesuai esensinya. Batasannya. Sama tuh. Batasan tadi bentuk. Apalagi warna. Sesuai. Persis sama. Coba perhatikan mata kita. Sama tuh. Itu sama. Esensinya harus sama esensinya. Pengetahuan kita di sini dengan di luar esensinya sama. Kalau tidak sesuai esensinya, pengetahuan salah namanya itu. Pantai Losari tadi, ada tuh gambarannya Pantai Losari di konsep kita, dan itu sesuai. Jangan sampai kita gambarkan Pantai Losari, tapi objeknya yang kita, misalnya kita bayangkan Pantai Losari, tapi yang kita maksud itu adalah pantai apakah? Pantai biru misalnya di Bulukumba. Nah, berarti tidak sesuai esensinya. Tahu esensinya? Nah, kalau dalam bahasa filsafat nanti mahiyanya, batasan wujudnya. Ya, batasan wujudnya. Kalau tadi ada warnanya, ada bentuknya. Kalau mau jangan mie kerasnya, karena kerasnya itu bisa juga kerasnya sesuai. Apalagi? Ya itulah kira-kira batasannya. Sesuai. Apalagi yang sesuai? Wujudnya. Wujudnya itu apa kira-kira? Kan dua, ada atau tidak ada? Ada tidak galon itu? Ada enggak di konsep kita? Ada, berarti sama wujudnya. Nanti dibahas dalam wujud mental. Wujudnya sama, tapi posisinya beda. Ada wujud mental, ada wujud luar. Tapi sama wujudnya, sama-sama ada. Coba kalau di sini yang kita bayangkan tidak ada, kemudian ada galon di luar. Sesuai tidak? Tidak sesuai. Itu yang dimaksud. Harus sesuai wujudnya. Kalau tidak sesuai wujudnya, ada satu karakternya ada yang kita gambarkan atau di luar tidak ada, berarti tidak sesuai. Bisa dipahami ini? Misalnya hantu, Ustaz. Iya. Wujudnya ada dalam data-data. Tapi ada di realitas eksternal. Nah, sekarang hantu apa definisinya kita? Makhluk yang menakutkan. Sekarang yang kita masuk wujud itu apa?
potensi atau yang real ada. Wujud itu yang real ada atau sifatnya asumsi juga yang maksud wujud. Kalau misalnya saya mata-mata bilang bahkan dalam realitas mental itu ada. Kalau meskipun dia tidak ada dalam realitas eksternal, dia tetap wujud. Wujudnya dalam realitas mental. Jadi hantu tadi ada wujud asumsinya. Asumsi. Kemudian kita bikinkan lagi konsep. Contoh, sekutu Tuhan ada atau tidak? Tidak ada. Ada asumsinya? Ada. Berarti wujud asumsi. Ada juga di konsep kita. Asumsi. Makanya nanti realitas itu pembicaranya di situ agak panjang. Ada beberapa. Jadi sama-sama wujudnya ada ya. Karena kalau tidak ada, itu salah. Kecuali kita bikinkan argumentasi. Hantu itu menggigit. Realitas eksternalnya ada tidak? Menggigit hantu. Tidak ada. Tapi kalau hantu itu menakutkan. Menakutkan tidak? Kita bikin asumsinya biasa. Tiba-tiba ada yang bergoyang-goyang. Oh, ini menakutkan kita. Padahal kita yang bikin asumsinya. Hantu itu sebenarnya asumsi. Kualitasnya itu apa? Kita sendiri yang bikin, kita sendiri percaya. Kualitasnya 40 ke 1. Yang jadi persoalan adalah kita yakin kualitas asumsi. Coba orang barat itu dia bilang ada hantu itu di di Bulukumba sana itu yang kajang itu. Tertarik mereka bilang saya mau menjumpai hantu. Karena yang dia maksud itu adalah 100% itu pernyataan itu harus sesuai dengan realitasnya. Datang ke sana tidak ada. Tidak ada realitasnya itu yang bisa menggigit misalnya dan sebagainya. Atau dia mau lihat secara langsung. Kan kita ini banyak yang kita anggap realitas itu asumsi. Sebenarnya bukan realitas. Nah, banyak juga kita terjebak realitas itu indrawi. Nah, makanya salah satu pembahasannya adalah realitas nanti. Nah, kita di sini dulu. Sesuai. Satu adalah wujudnya, satu adalah esensinya. Apalagi yang sesuai? Ada 4 di sini. Mohon maaf, salah tadi yang kedua ya. Ini yang ketiga sebenarnya. Ini yang ketiga esensinya. Yang kedua itu adalah sifatnya ini, sifat wujud. Sifat wujud. Sifat dari keberadaan. Sifat dari keberadaan. Contoh, keberadaan kita. Keberadaan kita itu mutlak atau wujud wajib atau wujud mungkin. Nah, ini pembahasan filsafat nanti. Wujud wajib sifatnya. Misalnya kita ini adalah wujud mungkin. Kenapa wujud mungkin? Karena pernah tidak ada. Pernah tidak ada toh? Pernah tidak ada. Sesuai enggak? Pernahkah tidak ada kita? Oh ya pernah. Berarti itu sesuai dengan sifat wujudnya. Kita ini mutlak atau relatif? Kalau realitas wujudnya adalah mutlak, nah berarti itu sesuai. Kalau relatif berarti nanti pembahasan filsafat ini. Kita ini sebab atau akibat? Ini sifat wujud ya. Kita adalah akibat. Itu sifat wujud. Itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai, ini bisa diukur. Ini yang bisa menjadi ukuran. Sesuai atau tidaknya. Misalnya, sebelum Nabi Muhammad lahir, kota Mekah itu diserang oleh pasukan gajah. Pasukan gajah. Ada atau tidak itu? Realitasnya. Nah,
realitas sejarahnya kan sejarah itu hanya menceritakan masa lalu. Ada realitas yang pasti kejadiannya. Kalau ada, berarti ada wujudnya. Kalau tidak ada, berarti kan kita menceritakan ada pasukan gajah yang mau menyerang Ka'bah. Oh, ada. Nah, sudah berarti sesuai pengetahuan kita dengan realitasnya. Contoh, adakah itu pemerintahan Islam? Ada yang mengatakan tidak ada. Masa Islam yang begitu lengkap tidak ada pemerintahannya, konsep pemerintahannya? Ini kan asumsi, seharusnya ada. Kalau ada yang mengatakan tidak ada, tiba-tiba realitasnya ada, berarti tidak sesuai keyakinannya, salah berarti. Karena tidak sesuai dengan realitas. Kan kita mengatakan asumsi ini seharusnya ada. Karena kalau Islam tidak ada pemerintahan Islamnya, itu berarti bermasalah, tidak sempurna istilahnya. Ada yang tidak bisa dijawab. Ini orang belajar HTN Islam. Adakah itu? Jangan-jangan yang dimaksud itu adalah pengajarnya itu adalah sejarah pemerintahan Islam. Coba yang konsep idealnya itu. Nanti tanya sama Ustadz Irfan nanti, ada atau tidak? Atau kalau tidak, bikinkan TOT tersendiri tentang pemerintahan Islam, dibuktikan ada atau tidak. Nah, kemudian sifat wujud, kemudian setelah itu baru esensinya tadi, batas-batasannya ya. Kemudian yang keempat, jadi yang keempat itu adalah ciri konsep mental. Sebab akibat itu sebab itu lebih sempurna daripada akibat. Benar atau tidak? Sesuai atau tidak? Nah, sesuai dengan konsep itu diterima secara rasionalitas, sifat mental. Sesuai. Jadi karena kalau dia tidak sempurna, tidak akan mungkin melahirkan akibat. Jadi selalu sebab itu lebih sempurna daripada akibat. Tidak usah dibuktikan di luar, ini akal kita mencapainya. Kalau dibuktikan luar bisa. Tadi pembikin kopi dengan kopi, mana lebih sempurna? Pembikin kopi lah. Lah macam-macam. Lebih sempurna dari. Nah, ini harus kesesuaian 4 ini. Ini tinggal dideteksi nanti kalau kita mendapatkan keyakinan. Apakah sesuai wujudnya kah? Sifat wujud, esensi atau ciri konsep mental. Nah, 2 mitema, 2 unsur daripada pengetahuan yang benar. Ada pertanyaan sampai di sini? Iya. Iya, iya. Maksudnya mesti berarti ada semacam harus wujud dulu. Kenapa dia harus pertama dia sifat wujudnya mesti keluar? Adakah memang sistematisasi semacam itu dalam penjelasan kategori sesuai? Iya, iya. Kalau kategorisasinya sebenarnya tidak ada, tinggal fokusnya apanya kayak mau dilihat di pengetahuan itu, atau yang diterangkan itu apanya. Misalnya kalau kita galon itu warna apa kayaknya? Galon warna biru misalnya. Berarti apanya yang dilihat? Sesuainya apa dari segi mana? Dari esensi. Oh, galon itu ada apanya? Atau kita galon itu tidak ada, sesuai enggak? Nah, tidak, itu berarti pengetahuan kita, pernyataan kita ini salah. Berarti wujudnya yang dilihat. Dia tergantung fokus mana yang mau dilihat oleh pengetahuan kita. Apakah di esensinya atau di
eksistensinya, wujudnya, atau dari sifat wujudnya, atau dari ciri konsep mental. Jadi kesesuaian itu tidak akan bisa lepas daripada 4 ini. Tapi bisa saja yang fokusnya adalah wujud, bisa juga adalah sifat wujud atau esensi, atau ini. Oh, bisa dikatakan dia sudut pandang dalam melihat kesesuaian. Iya, sudut pandang. Cocok sekali. Sudut pandang. Jadi fokus kita menilai atau kesesuaian itu dari segi mana? Apakah dari eksistensinya? Kan kalau kita mengatakan galon itu tidak ada, sesuai tidak? Tidak, karena realitasnya ada kok galon. Berarti pengetahuan kita salah. Atau pernyataan kita ini salah. Itu maksudnya. Jadi sesuai dengan fokus yang kita mau sesuaikan kira-kira. Misalnya jalan itu di depan keras. Apanya yang dilihat? Bisa juga adalah esensi. Atau keras itu adalah sifat daripada wujud. Oh bukan ya, esensinya ya, keras itu. Bisa dipahami ini kesesuaian? Ya. Oh, ciri konsep mental ya. Ciri konsep mental misalnya begini. Nanti kan di pembahasan di pembahasan lanjutan nanti daripada ilmu usuli itu. Jadi konsep universal itu ada 3 nanti. Ada konsep mahiyah, ada konsep logika, ada konsep filsafat. Nah, di konsep logika itu tidak ada realitas eksternalnya. Dia hanya sifat mental saja. Contoh, manusia itu konsep universal. Ada enggak realitas luarnya bisa ditunjuk? Enggak ada. Tapi apa yang maksud konsep universal? Konsep universal adalah konsep yang menggambarkan banyak individu. Banyak individu. Kemudian ada pembahasan tentang di genus dan diferensia. Oh, manusia itu adalah konsep apa? Genus atau apalagi satu itu? Genus, diferensia, fasel. Apa namanya bahasa Indonesianya? Spesies. Manusia itu spesies. Benar atau tidak? Manusia itu spesies. Binatang itu adalah genus. Berakal itu adalah diferensia. Sesuai tidak atau tidak? Kalau tidak sesuai berarti ini ciri konsep mental ini. Kesesuaiannya dari mana? Dari ciri konsep mental. Itu yang dibahas dalam logika. Oh, berarti dia kayak konsep universalnya tadi, kalau mental ciri Iya. universal. Ya, karena ciri daripada konsep itu kan umumnya adalah universal. Jadi di konsep mental itu yang umumnya dibahas dalam logika ini. Memang disebut sebagai konsep logikal. Walaupun juga ada konsep filsafat ya. Filsafat itu ada konsep mentalnya tapi ada hubungannya dengan realitas luar. Ciri daripada konsep mental. 1 tambah 1 berapa? 2. Apa kesesuaiannya? Wujudnya kah? Sifat wujudnya? Atau esensinya? Atau apanya? Oh, ternyata ciri konsep mental. Ya kan, tidak ada realitas luarnya kecuali anak kecil. Ini 1 ya. Ini 1 juga. Ditambah berapa? Coba hitung Ki. Oh, 2. Tapi coba 1000 tambah 1000. Berapa? Hadirkan lagi itu spiral 1000. Tapi akal kita dengan perjalanan waktu bisa sempurna dan bisa tinggal ciri mental saja. Sesuai atau tidak? Oh, sesuai. Ini dalam matematika. Jadi kira-kira ciri konsep mental kadang yang tidak ada contoh luarnya. Itu di mentalnya. Nanti akan dibahas lebih jauh nanti dalam ilmu usuli. Usuli 3 sudah masuk nih. Usuli 3.
konsep universal. Jadi ini ya yang menjadi batasan atau kesesuaiannya. Tinggal dilihat mami, apakah yang mau diukur ini kesesuaian. Bendera Indonesia itu merah putih. Warnanya adalah merah putih. Apanya yang dilihat ini? Esensinya. Ya. Saya akan dengar itu misalnya karena ada pelaku soal realitasi. Misal soal merah, merah itu ada di luar. Tapi bagi Plato ada realitas merah yang universal, yang istilahnya tidak bisa lagi sama wujudnya. Ada dalam konsep mental dengan realitas partikular yang ada di luar. Iya. Nah, bagaimana ini problemnya akhirnya dia tidak bisa menilai adanya kesesuaian sesuai antara realitas luar dengan Saya di dalam. karena ada realitas yang ada di alam ide itu tidak pernah sama dengan Realitas luar. Iya. Merah di luar, merah ini kadang kita maknai gambaran. ya. Seperti misalnya angka 1. Sama itu juga kan juga masalahnya. Nominanya dengan fenomena. Tapi dalam filsafat Islam terjawab itu. Apa jawabannya? Nanti ditunggu di kesesuaian. Karena langsung kalau itu. Nanti kita ada pondasinya langsung. Nah bilang, udah apa mini? Ada nanti jawabannya di wujud mental. Wujud mental dan wujud mental ke pembahasannya. Mirip Ji. Agak mirip kelihatan. Tapi ini saya kasih clue-nya. Ada konsep mencipta, kalau Plato itu mengingat. Kalau dalam Islam mencipta. Iya, dicipta. Siapa yang cipta? Nah, nanti di pembahasan selanjutnya. Bukan mengingat. Kalau mengingat berarti ada realitas sebelumnya. Yang pernah disaksikan, kan Plato begitu konsepnya. Pernah disaksikan sebelumnya, kemudian lupa. Kalau dalam filsafat Islam, tidak ada realitas sebelumnya itu. Tapi dicipta dicipta yang sama realitas luarnya, sama esensinya, sama wujudnya, sama sifatnya, sifat wujudnya sama esensinya. Yang berbeda adalah sama ini juga kalau mental, konsep mental ya, sama persis. Tapi siapa yang cipta gitu? Itu pembahasan selanjutnya. Sehingga bisa membantah konsep Plato. Membantah, harus dibantah memang. Tapi kelihatan, saya pernah dikritis, anunya aja itu sudut pandangnya, bilang sudut pandangnya memang kelihatan, sedikit bedanya, tapi punya konsekuensi. Punya konsekuensi epistemologis kalau kita meyakini pandangan Plato. Kalau pandangan Plato itu pernah lupa hanya mengingat kembali, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya mengingat. Nah, bilang ya butuh saja berjumpa dan sebagainya. Tidak, ada konsekuensi. Apakah kehadiran berikutnya setelah dilupa ini sama dengan realitas sebelumnya? Ya, kesesuaiannya itu seperti apa? Ini kan bisa persoalan ini. Bisa dipahami ini? Kesesuaiannya bisa. Sekarang, kan tadi ilmu yang benar itu adalah keyakinan yang sesuai dengan realitas. Sekarang realitas itu yang mana? Dalam filsafat barat realitas itu yang mana? Mau disampaikan satu-satu atau langsung saja yang di atau langsung ke intinya? Jam berapa Mika ini? 7.10 nih, 20 menit lagi udah belum yang tetap ini. Realitas. Realitas yang dipahami filsafat apa namanya? Yang umum kan yang kita ini apa itu? Ya ini yang di luar ini, yang bisa diindrai. Berarti yang tadi itu yang masuk itu hanya batasan. Apa tadi? Esensinya.
Esensi itu berarti yang di luar. Ada 10 ya sebenarnya. Ini penulis buku ini sudah merangkum berapa pandangan. Seluruh pandangan yang pernah dikemukakan. Langsung saja yang ini ya, yang kita jadikan postulat. Mana yang maksud kita realitas? Realitas itu meliputi eksistensi, berarti wujud tadi ya, yang ada. Kemudian ketiadaan. Ketiadaan juga itu adalah realitas. Sebenarnya bukan bahasa realitas. Nafs al-amr kalau dalam bahasa filsafat Islam. Nafs al-amr itu pengertiannya artinya ini. Kebenaran pada dirinya sendiri. Tapi dalam bahasa umum kita realitas. Tapi kadang karena realitas terganggu, realitas itu dilawangkan dengan yang bukan realitas, dan yang bukan realitas kadang kayak ketiadaan dianggap bukan realitas. Jadi kita sebut nafs al-amr saja. Atau saya lihat ke anunya, apa yang maksud dengan realitas? Ini juga nantikan di sini nafs al-amr. Apa yang maksud dengan realitas? Nah, ada pandangan ini. Pandangan pertama kan realitas berarti hal-hal yang dapat dirasakan dan benar-benar ada di luar. Nah, ini yang materialis ini. Hanya di situ saja. Biasa dibantah, bagaimana dengan Tuhan? Bisa dirasakan atau tidak? Nah, itu susah nih kalau di situ. Kalau itu yang jadikan postulat ya. Nah, cakupan realitas itu jauh lebih luas daripada sekedar realitas material atau yang benar-benar ada. Dan ada juga pengertiannya nafs al-amr ini. Sebenarnya diartikan kebenaran pada dirinya. Mungkin itu ya, bisa juga sama. Jadi nafs al-amr ya realitas pada dirinya sendiri. Ketiadaan itu kan ya realitas pada dirinya sendiri. Nah, langsung saja ke ininya. Apa yang maksud itu? Realitas atau nafs al-amr. Meliputi eksistensi, berarti wujud ya. Kemudian ketiadaan. Kemudian realitas material maupun immaterial. Yang mental maupun eksternal. Yang internal maupun eksternal. Kemudian realitas proposisi harus disesuaikan. Nah, realitas proposisi ya. Jadi meliputi eksistensi, kemudian ketiadaan, kemudian konsep mental maupun realitas eksternal, kemudian hal-hal yang internal maupun eksternal, material maupun immaterial. Itu yang disebut dengan nafs al-amr. Jadi tidak terjebak kepada hanya realitas luar. Ada juga realitas mental. Bahkan ketiadaan. Jadi lebih luas ya, itu saja intinya. Nanti dibahas. Kan baru menunjukkan ini. Supaya kita sudah ada postulat awal tak. Ya, yang maksud realitas di sini atau nafs al-amr adalah luas cakupannya. Baik yang mental maupun yang realitas eksternal, baik yang material maupun non material. Sekarang adalah tetap. Ada tambahi realitas yang tetap. Nah, ini salah satu persoalan. Realitas yang tetap itu maksudnya mana? Contoh, Ustadz Irfan tadi punya berapa batang rokok? 16. Sekarang berapa? Satu. Tinggal satu. Sekarang, kan tadi kita sebut, rokok itu 16. Sekarang tinggal satu. Pengetahuan tak yang benar itu yang mana yang tetap? Nah, tinggal satu sekarang. Berubah realitasnya. Berarti tidak tetap.
Kan begitu juga dengan realitas di luar. Realitas ini kan berubah terus ini. Yang kita yakini itu tadi 16, ternyata faktanya sekarang 1. Berarti tidak tetap dong pengetahuan kita. Padahal berarti keyakinan kita ini bisa berubah-ubah sesuai dengan objek yang berubah. Berarti tidak ada keyakinan nanti itu yang bisa kita yakini betul-betul 100%. Karena berubah Ki. Tadi 16, sekarang tinggal 1. Yakin Ki tadi itu 16? Tapi sekarang faktanya 1. Keyakinan tak berubah, sekarang 1. Berubah itu? Nah, berarti 2 keyakinan. Berarti harus ada realitas tetap. Kalau begitu faktanya, berarti keyakinan kita tidak tetap. Pengetahuan kita nanti selalu berubah-ubah. Karena realitasnya berubah. Bagaimana, Mi? Contoh kemarin. Kita kemarin di Palopo tuh, sekarang di Makassar. Pengetahuan tak kemarin di Palopo berubah tidak? Kan sekarang di Makassar. Berarti berubah Ki. Mana yang kita yakini? Yang tetap. Berarti 2 keyakinan ini. Makanya nak kasih kini sini ada keyakinan yang ada realitas yang tetap. Itu yang harus menjadi keyakinan. Karena kalau ini kan banyak ada filsafat barat atau Yunani ya. Ya, mengatakan bahwa keyakinan kita tidak akan mungkin 100% sesuai. Kenapa? Karena realitas ini berubah. Bagaimana itu menjawab? Makanya datang baiki. Harus ada tetap. Yang mana kan maksud tetap? Padahal objek pengetahuan kita berubah. Yang mana yang tetap? Ini yang harus kita jawab. Kita misalnya nanti Ustaz Irwan yang jawab nanti dalam mentoring. Saya clue-nya begini. Jadi ada pengetahuan, ada objek pengetahuan. Ada pengetahuan, ada objek pengetahuan. Yang berubah itu yang mana? Objek pengetahuan. Berubahkah pengetahuan kita? Ada yang mengatakan kalau berubah objeknya, berubah pengetahuannya. Atau pengetahuan kita sebenarnya tidak berubah, yang berubah hanya objek. Makanya yang tetap itu tadi adalah pengetahuan kita. Tapi kan faktanya berubah objeknya. Mana yang kita yakini? Tadi rokok 16, ini sekarang tinggal 1. Benar enggak itu 1? Benar. 16 tadi benar atau tidak? Mana yang tetap? Pengetahuan terhadap? Nah, berubah ke objeknya? Pengetahuannya tetap akan itu 16, tapi objeknya berubah jadi 1. Muncul lagi Pengetahuan baru. Berarti berbeda Ki. Tergantung pada objeknya. Tergantung pada, maksudnya itu berubah Ki pengetahuannya. Pemahaman harus berubah. Ini pandangan ini yang mengingkari ini pengetahuan yang tetap. Karena berubah Ki objeknya, maka berubah juga pengetahuan. Padahal diyakini itu tadi 16. Sekarang 1. Biar menjadi perdebatan, nanti pilih jawab. Tapi kuncinya di situ Ki. Di pengetahuan dengan objek. Kata kuncinya di situ. Memang bisa terjebak orang. Dan filosof ini ada berpandangan begitu. Makanya tadi lihat ini keyakinan yang sesuai dengan
realitas yang tetap. Ini kata kuncinya. Realitas yang tetap. Ada orang yang mengetahui, ada objek pengetahuan. Oke, sampai di situ dulu untuk ini pengetahuan yang benar. Nah, definisi pengetahuan benar adalah keyakinan yang sesuai dengan realitas yang tetap. Karena harus dibantai itu orang yang berpandangan bahwa pengetahuan itu berubah-ubah sesuai dengan objek pengetahuan. Berarti tidak ada yang tetap nanti. Nah, salah satu untuk menjawab nanti probabilitas pengetahuan. Itu jawabannya besok. Iya, karena di situ. Besok karena itu salah satunya. Bagaimana kalau pengetahuan kita berubah? Yang berubah itu bertambah atau berkurang atau berbeda sama sekali. Nah, itu yang kaum skeptis mengatakan, tidak ada yang bisa diyakini karena pengetahuan berubah-ubah. Iya. Bagaimana itu? Kalau kita jatuh bisa jatuh skeptis. Tidak ada yang tetap. Dan insya Allah besok kita lanjutkan. Oke. Masih ada pertanyaan? Tapi jangan kini yang tetap. Jadi sebelumnya saja. Yang tetap itu nanti besok bahan untuk probabilitas pengetahuan atau kemungkinan kita mengetahui atau kepastian. Ada pertanyaan di sebelumnya ini? Yakin tadi ya, ingat kina, yakin itu adalah penerimaan jiwa terhadap pengetahuan, dan kualitasnya pengetahuan yang bisa diterima harus 100%. Dan pengetahuan yang 100% itu sesuai dengan realitas. Sesuai dengan realitas. Kalau tidak ada berarti sampai di sini, nanti coba dibahas. Kalau ada jawabannya besok, berarti itu bahan untuk bisa membantah nanti orang yang skeptis terhadap pengetahuan. Karena salah satu yang dia skeptis ini, yang tetap ini. Bagaimana kita yakin realitasnya berubah? Berarti pengetahuan kita berubah dong. Karena berubah ya, apa yang bisa diyakini? Nggak berubah-ubah. Oke, sampai di situ. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih ada. Ini saya mau tanya tentang kan tadi di realitas itu eksistensi. Iya. Kedua ketiadaan. Ketiadaan. Ini yang sebenarnya ketiadaan. Nah, makanya sebut nafs al-amr, kebenaran pada dirinya sendiri. Ketiadaan itu kan ada sifat-sifatnya toh. Iya, ketiadaan. Misalnya, tiada itu ada dua. Ada yang mutlak, ada yang relatif. Misalnya, tidak ada galon. Tidak ada galon. Ini misalnya apakah di sini? Tidak ada kulkas. Supaya Ustaz Irfan nanti katakan kulkas. Tidak ada kulkas. Ada enggak kebenarannya, nafs al-amarnya? Tidak ada kulkas. Hah? Tidak ada kulkas di sini. Ada enggak kebenarannya? Ada. Tidak ada kulkas tuh. Itu yang maksud. Ketiadaan itu ada ketiadaan mutlak, memang mungkin yang kita maksud. Ya tidak ada. Tapi ketiadaan relatif ada. Ketiadaan relatif yang lebih khusus di sini, ketiadaan relatif. Tidak ada, bisa tidak dibicarakan? Tidak ada yang relatif tadi itu. Bisa, ada kebenarannya tidak? Ada. Banyak sekali loh kita. Tidak ada Ki di Palopo. Benar tidak? Benar. Iya. Makassar. Nah, makanya kalau kita mengatakan dia ada di Palopo sekaligus di Makassar, kontradiksi. Itu yang dimaksud ya. Kebenaran pada dirinya sendiri. Ketiadaan itu tidak ada di Palopo, itu benar. Karena tidak mungkin kita bisa menerangkan kita, lupa tadi ini keyakinan.
keyakinan nanti itu ada dua sebenarnya. Keyakinan bahwa realitasnya sesuai dan menafikan. Jadi ada dua ya. Menafikan yang lain. Jadi keyakinan yang sesuai dengan realitas, keyakinan yang kedua ini paling tinggi, keyakinan yang menafikan yang lain. Misalnya tadi, oh ada di Makassar. Siapa nama tadi? Irfan. Irfan ada di Makassar dan tidak mungkin ada di tempat lain. Nah, guru saya mengatakan begini, kalau perempuan itu dikatakan saya mencintaimu 100%, masih ragu dia. Tapi kalau kita mengatakan tidak ada kucintai selain kita, yakin dia, karena menafikan yang lain. Makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, penafian terhadap yang lain. Itu keyakinan paling tinggi. Kalau hanya isbat saja, itu hanya mengakui, masih kan 100% masih bisa kan dibagi. Atau jangan sampai dia cintanya 200%, nah bagi juga ke 100 yang lain. Tapi kalau dia mengatakan tidak ada yang kucintai selain kita, biar 10% cintanya, biar 10%, saya semua Ji. Iya, kita semua yang ambil. Tapi kalau 100%, nah bilang jangan sampai kita punya 1000. Kita bagi-bagi ke yang lain. Nah, keyakinan nanti itu adalah kan ada prinsip prinsip A sama dengan A. A tidak mungkin sama dengan B. Itu penafian itu. Menafikan ya. Makanya coba lihat syahadat kita la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Iya, peniadaan. Karena itu yang paling tinggi keyakinan. Itu keyakinan paling tinggi. Oke. Ada lagi ya? Ya, nanti diskusikan sama Ustaz Irfan. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.